terpesona. Untuk menjadi bintang di dunia hiburan, bakat saja tidaklah cukup. Dibutuhkan juga sejumlah usaha dan perjuangan. Salah satunya yang cukup instan adalah dengan rela antri berjam-jam mengikuti audisi ajang pencarian bakat. Sejak era 2000-an, sejumlah format ajang pencarian bakat gencar digelar dan terus berlanjut hingga hari ini. Dari sederet kompetisi itu, ada sederet jebolan ajang talenta yang berhasil bertahan dan melambung menjadi deretan artis papan atas tanah air hingga kini. Penasaran siapa saja dan dari ajang apa saja mereka? Cus kamu simak ya konten hari ini, transformasi 5 artis terpopuler yang lahir dari ajang pencarian bakat. Judika. Penyanyi 43 tahun ini merupakan kontestan Indonesian Idol musim kedua tahun 2005. Salah satu juri Titi DJ mengenang jika saat itu Judika tampil polos, ia tak seputih saat ini dan masih tercium bau matahari dengan t-shirt berkerah garis-garis. Namun sejak membawakan lagu Kate Martin Because of You, Titi DJ yakin Judika bakal menjadi penyanyi sukses. Dan meski hanya jadi runner-up, karir Judika meroket menjadi idol tenar. Ia telah merilis 6 album studio dan sukses mencetak sejumlah lagu hits. Ia pun didaulat menjadi juri dari ajang yang membesarkan namanya Indonesian Idol. Penampilan Judika kini makin necis dan glow up. Because of you, I feel no shame. Lesti Kejora. Lesti baru berusia 14 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP saat ikuti audisi The Academy 1 pada 2014 silam. Mengenakan mini dress ungu tanpa lengan dan rambut yang diikat cepol, siapa sangka keinginan Lesti yang hanya sekedar mencari pengalaman disambut kagum oleh 4 dewan juri berkat lagu Zainal yang dibawakannya. Dari Bandung, ia melaju ke Jakarta dan terus mengesankan juri babak demi babak sampai akhirnya meraih juara pertama. Dalam 7 tahun sejak kemenangannya, kini Lesti menjadi salah satu pedangdut terpopuler dan termahal tanah air. Kekayaannya pun berlimpah tak hanya sebagai pedangdut, namun juga sebagai pemeran, bintang iklan, endorser, dan sejumlah usaha. Setiap tampil di hadapan publik, ia kerap mengenakan barang branded berharga selangit. Penampilannya pun makin bersinar dibanding kemunculannya saat audisi yang masih terlihat bau kencur. King Nasar. Pedangdut Nasar Fahad Ahmad atau King Nasar juga mengawali karirnya dari ajang kontes Dangdut Indonesia KDI musim pertama 2004. Berbekal sebagai penyanyi dangdut keliling, Nasar yang saat itu baru berusia 16 tahun tampil dengan wajah culun dan tubuh kurusnya. Dengan mengenakan kemeja lengan panjang merah dan topi, ia akhirnya melenggang ke Jakarta dan menjadi runner-up. Meski hanya jadi jawara kedua, namun King Nasar tercatat menjadi pedangdut jebolan KDI tersukses. Selain bernyanyi, ia juga sukses merintis bisnis kuliner, jadi bintang iklan dan endorser. Dari tubuh cungkring dan dandanan polos, kini Nasar bertransformasi dengan tubuh yang lumayan berisi. Ia pun kerap manggung dengan tatanan rambut dan tampilan busana nyentrik. Ernest Prakasa. Dari dunia komedi, nama Ernest Prakasa juga adalah salah satu nama besar yang lahir dari ajang pencarian bakat pelawak tunggal stand-up komedi Indonesia Suci 2011. Mendaftar audisi di usia cukup matang 29 tahun, potensi Ernest memang sudah terlihat sejak awal. Walau saat itu ia masih terlihat cukup awam seperti peserta audisi kebanyakan. Ceritanya tentang pengalaman tato berhasil membuat Om Indro dan Astrid terkesan dan meloloskannya. Pada kompetisi Suci musim pertama itu,
pria 40 tahun itu berhasil keluar sebagai pemenang ketiga. Meski hanya juara 3, namun Ernest adalah komika jebolan stand-up komedi tersukses. Tak hanya jadi pelawak tunggal, ia melebarkan karir menjadi pemeran, sutradara, dan penulis skenario dengan film yang meraih kesuksesan besar. Semisal film Cek Tokoh Sebelah 2016, Susah Sinyal 2017, serta Imperfect 2019. Tampilannya pun kini bikin pangling. Dari casual, ia kini terlihat lebih semi dandy dengan kadang mengenakan kacamata, topi, dan berjas. Fatin Shidqiah Lubis. Fatin yang masih berumur 16 tahun mengikuti audisi X Factor di tahun 2013 silam. Ia yang baru pulang sekolah, datang dengan atasan bergaris dan masih mengenakan rok SMA. Penampilan ala kadar Fatin itu sempat dipandang sebelah mata karena terlihat polos tanpa dandanan. Namun suaranya yang khas membawakan lagu Grenade dari Bruno Mars membuat juri terpukau. Penonton pun memberi aplaus hingga ia viral di dunia maya. Setelah itu perjalanannya cukup mulus di putaran final hingga meraih jawara X Factor season pertama 2013. Ia pun merilis single debutnya Aku Memilih Setia yang langsung meraih hits luar biasa di tahun 2013. Setelah ajang ini, nama Fatin berkibar dan tercatat menjadi satu dari sedikit jebolan X Factor yang masih eksis hingga kini. Selain meraih ketenaran lewat ajang tarik suara, salah satu dari 10 musisi terbaik Asia versi Asiana Circus ini juga sempat mengicip dunia akting. Dari gadis hitam manis tanpa riasan saat audisi, kini Fatin 26 tahun telah bertransformasi menjadi salah satu penyanyi muda yang selalu tampil modis dengan hijab kekinian yang kerap jadi trendsetter. Puluhan hingga ratusan grand finalis berbakat dari berbagai ajang lahir sejak 2 dekade lalu. Namun hanya beberapa di antaranya yang sanggup bertahan di tahun-tahun awal, lalu lenyap tak terdengar. Ada lebih sedikit lagi yang sanggup bertahan hingga terus bersinar gemilang. Menurut kalian, siapa lagi nih talenta yang lahir dari ajang kompetisi bakat yang terus bersinar hingga kini? Tulis pendapatmu ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye.